Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nada Salsabila dengan NIM C1C021200. Di sini saya akan membahas tentang sistem keuangan syariah. Konsep memelihara harta kekayaan. Memelihara harta bertujuan agar harta yang dimiliki oleh manusia diperoleh dan digunakan sesuai dengan syariah, sehingga harta yang dimiliki halal dan sesuai dengan keinginan pemilik mutlak dari kekayaan tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penggunaan dan pendistribusian harta. Dalam penggunaan harta, manusia tidak boleh mengabaikan kebutuhannya di dunia, namun di sisi lain juga harus cerdas dalam menggunakan hartanya untuk mencari pahala akhirat. Ketentuan syariah berkaitan dengan penggunaan antara lain yang pertama tidak boros dan tidak kikir, yang kedua memberi infak dan sedekah, yang ketiga membayar zakat sesuai ketentuan, yang keempat memberi pinjaman tanpa bunga atau qardul hasan, dan yang kelima meringankan kesulitan orang yang berhutang. Bagaimana memelihara dan menggunakan harta dalam syariah? Yang pertama itu harta itu merupakan salah satu sendi dalam kehidupan manusia, maka Allah memerintahkan manusia untuk memperoleh secara halal. Dua, seseorang berusaha mencari karunia Allah dengan sekuat tenaganya, maka Allah meminta kepada orang tersebut untuk memohon kepada Allah, kiranya Allah melimpahkan karunia itu dalam bentuk rezeki. Dan yang ketiga, jika telah berusaha memperoleh rezeki Allah dan telah meminta pula perkenaan dari Allah, maka Allah akan memberikan karunia-Nya kepada siapa yang dikehendakinya. Adapun bentuk usaha dalam memperoleh harta yang menjadi karunia Allah untuk dimiliki oleh manusia bagi menunjang kehidupannya secara garis besar ada dua bentuk. Yang pertama, memperoleh harta tersebut eh, secara langsung, bentuk yang jelas dari mendapatkan harta yang baru sebelum menjadi milik oleh siapapun adalah menghidupkan atau menggarap tanah mati yang belum dimiliki atau yang disebut ihya al-mawat. Dan yang kedua yaitu memperoleh harta yang telah dimiliki oleh seseorang melalui suatu transaksi. Akad, kontrak, dan transaksi. Pengertian transaksi menurut Islam dan sumber lainnya secara umum, transaksi dapat diartikan sebagai kejadian ekonomi atau keuangan yang melibatkan paling tidak dua pihak, seseorang dengan seseorang atau beberapa orang lainnya, yang saling melakukan pertukaran, melibatkan diri dalam perserikatan usaha, pinjam-meminjam atas dasar sama-sama suka ataupun atas dasar suatu ketetapan hukum atau syariah yang berlaku seperti akad dalam transaksi syariah. Akad adalah jenis akad dalam transaksi syariah ada dua, yaitu akad tabaru dan akad tijarah. Aktivitas bisnis terkait barang, transaksi yang dilarang. Aktivitas bisnis terkait barang dan jasa yang diharamkan Allah, aktivitas investasi dan perdagangan atau semua transaksi yang melibatkan barang dan jasa yang diharamkan Allah seperti babi, khamar, atau minuman yang memabukkan, narkoba, dan sebagiannya. Transaksi yang dilarang hukum asal dalam muamalah adalah semuanya diperbolehkan kecuali ada ketentuan syariah yang melarangnya. Hal yang termasuk transaksi yang dilarang adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu aktivitas bisnis terkait barang dan jasa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu riba, yang merupakan tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis. Lalu yang ketiga, riba dan jenis riba. Riba berasal dari bahasa Arab yang berarti tambahan atau al-ziyadah, berkembang atau an-numu, dan meningkat atau al-irtifa, dan membesar al-ulu. Imam Sarakhsi mendefinisikan riba sebagai tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya padanan atau iwad yang dibenarkan syariah atas penambahan tersebut. Secara garis besar, riba dikelompokkan menjadi dua, masing-masing adalah riba utang piutang dan riba jual beli. Kelompok pertama terbagi lagi menjadi riba qard dan riba jahiliyah. Adapun kelompok dua, riba jual beli terbagi menjadi riba fadl dan riba nasi'ah. Yang pertama yaitu riba qard, riba dan jahiliyah, yang ketiga riba fadl, dan yang keempat riba nasi'ah. Prinsip sistem keuangan akuntansi syariah. Sistem keuangan syariah terkait erat dengan harta kekayaan, akad transaksi, serta transaksi yang diperbolehkan dan dilarang syariah. Yang A, yaitu anjuran bekerja atau berniaga. Islam menganjurkan manusia untuk bekerja atau berniaga. Yang kedua yaitu konsep kepemilikan harta.
konsep kepemilikan harta yang baik harus memenuhi dua kriteria, yaitu diperoleh dengan cara yang sah dan benar. Lalu yang C, pengguna pengguna dan pendistribusian harta dalam penggunaan harta. Dan yang D, memperoleh harta adalah aktivitas ekonomi yang masuk dalam kategori ibadah muamalah. Lalu ada berbagai jenis instrumen keuangan syariah. Instrumen keuangan syariah primer berdasarkan teori akad sebagaimana dijelaskan dapat diformulasikan kontrak-kontrak keuangan yang kemudian dikenal dengan instrumen keuangan. Yang pertama itu ada mudharabah, yang kedua ada musyarah, yang ketiga ada murabahah, yang keempat ada salam dan salam paralel, yang kelima yaitu istisna dan istisna paralel, yang keenam ijarah dan ijarah mutaniyah bitamlik, yang ketujuh wadiyah, yang kedelapan qard dan qadar hasan. Baiklah, sekian presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.